Yang pertama, sah sholat Idul Fitri atau tidak, apakah kita ketika selesai sholat itu langsung pulang tidak mengikuti khutbah. Yang kedua, walimatul hitam dan sekaligus akidah. Ketika acara walimatul hitamnya prasmanannya pakai daging akidah, boleh tidak? Terima kasih. Iya. Sahkah sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita tanpa mendengar khutbah? Jadi yang kita harus pahami bersama bahwa sholat Id itu sendiri hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah muakkad. Apa arti sunnah? Apa arti sunnah? Dikerjakan, ditinggalkan, enggak apa-apa. Lagi sholatnya aja ditinggalin enggak apa-apa. Lagi sholatnya, apakah lagi khutbahnya? Jadi dalam praktek sholat Id ini ada 3 praktek, ada 3, ada minimal, ada pertengahan, ada sempurna. Minimal sholat Id kayak sholat qobliyah dhuhr, biasa aja, nggak ada takbir 7 dan nggak ada takbir 5 tambahan. Jadi ini minimal. Itu begitu. 2, pertengahan. Bagaimana pertengahan? Rakaat 1 ditambah takbir 7 di luar takbiratul ihram. Rakaat 2 ditambah takbir 5 di luar takbir berdiri. Segini doang nih, habis ini pulang jadi. Ini namanya pertengahan. Ketiga, sempurna. Sesudah ini maka kita khutbah. Berapa kali khutbah? 2 kali khutbah dengan rukun dan syarat-syaratnya khutbah kayak khutbah Jumat. Rukunnya sama, ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat taqwa, ada ayat khutbah kedua, ada alhamdulillah, sholawat, ada wasiat takwa dan doa. Syaratnya sama, syaratnya yang enggak seluruhnya sama syaratnya. Syarat dalam khutbah Jumat kudu punya wudhu. Kalau khutbah itu enggak punya wudhu enggak apa-apa. Kalau khutbah Jumat kudu diri. Kalau khutbah itu sambil duduk jadi khotibnya duduk aja, boleh, enggak apa-apa. Enggak boleh, cuma nanti enggak dibagi duit sama pengurus. Itu urusan pengurus, bukan urusan aturan agama ini. Begitu. Duduk boleh, begitu. Duduk boleh. Yang wajib syaratnya cuma memperdengarkan, mau kencang si khotibnya, jamaahnya mendengarkan gitu, mendengarkan. Itu menjadi syarat di dalam. Sunatnya ya ditambah takbir 9 di khutbah pertama sebelum alhamdulillah dan 7 di khutbah kedua. Sehingga bila kita menghilangkan khutbah, enggak dengar khutbah, enggak apa-apa, bahkan diajari. Setelah kita sholat Id, kalau lagi itu Idul Adha, maka takbiran dulu, jangan enggak takbiran. Itu aturan, takbiran dulu, karena Idul Adha namanya takbir muqayyad. Idul Fitri habis ngimaminnya salam, enggak ada takbir, langsung proses khutbah. Bagaimana itu proses khutbahnya? Maka biasanya ada Bilal naikin khatib pakai inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima. Lalu kemudian khatib naik mimbar, salam dari khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian habis salam si Bilal ini doa. Kenapa doa? Tadi belum doa, sholat kalilah baru takbiran doa Idul Fitri nggak ada, langsung naik, maka belum doa, maka ini nih doa. Ada tuh makmum, ada ini si Bilalnya nih yang biasa baca Allahumma qul Islam wal muslimin dan seterusnya. Begitu habis doa ini, selesai doa, dia disuruh tuh si Bilalnya, belum entar rotipnya si Bilal baca ya qaiman bisodil khatibi alal mimbar rahimakumullah, ya qaiman bisodil khatibi alal mimbar rahimakumullah, ya qaiman bisodil khatibi alal mimbar rahimakumullah. Begitu. Habis ini baru dia baca idza sa'idal khatibu ruwi'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah SAW idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala salata lah. Ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Mau baca ini silakan, enggak baca ini enggak apa, tapi ya qaiman kudu baca. Apa tuh mananya qaiman? Ini enggak diterjemah, enggak boleh mengurus masjid biasanya. Ya qaiman, wahai orang yang habis sholat id pada bangun pengen pulang buru-buru makan opor ayam, rahimakumullah, ente dapat rahmat banyak juga. Kakek pape lu pulang, begitu. Cuma enggak diterjemah aja yang punya qaiman. Kalau dia ngerti itu pulang, kan bisa pulang kan? Yang beriman itu begitu, yang beriman baca yang beriman, yang beriman. Maknanya wahai orang yang bangun sesuatu itu enggak mau dengerin khutbah dengan khatib udah di mimbar, rahimakumullah, Allah kasih rahmat banyak lebih. Enggak pulang. Begitu. Tapi kalau tidak dengerin khutbah lebih bagus. Tapi ingat, kalau mau dengerin khutbah jangan berisik, jangan berisik. Begitu. Kan begitu tuh maknanya dua hadis itu. Maka bagaimana sholat id tanpa khutbah? Enggak apa-apa, boleh. Bagaimana kalau perempuan berjamaah, seluruh perempuan pengen khutbah juga? Ya boleh kan? Kalau khutbah enggak boleh, karena khutbah syaratnya laki-laki. Tapi kalau mau idhah boleh. Apa mau idhah? Khutbahnya sekali. Kata Imam Bajuri di dalam syarah daripada Fathul Qorib, bila perempuan berjamaah seluruh perempuan lalu naik seorang perempuan untuk memberi nasihat dengan sekali khutbah, boleh. Namanya mau'idh. Khutbah itu dua kali, kalau sekali namanya mau'idh namanya. Begitu, boleh. Orang kagak khutbah jangan ngomong apa, begitu. Ini gara-gara ditanya ini, besok-besok pada pulang ini kan jawab ini yang nanya kamu jawab ya kan. Nah, saya kan terangin doang ya kan. Begitu nggak apa-apa, boleh itu jangan yang ini. Iya ini ngertinya akan ditanya ya, kalau nggak disampaikan saya kompeten ilmu dosa, jadi ini jawaban.